Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Aulia Balki Sukma dengan NRP 501 520 1174. Di sini saya akan menjelaskan terkait kasus-kasus dalam pelanggaran pemanfaatan ruang. Studi kasus yang pertama yaitu adalah pelanggaran pemanfaatan ruang dalam pembangunan pondok wisata pada kawasan sepadan pantai di Desa Dencarik, Kabupaten Buleleng. Pada Desa Dencarik, Kabupaten Buleleng, terdapat banyak pemanfaatan sepadan pantai yang sepantasnya menjadi kawasan konservasi maupun kawasan lindung yang telah berubah fungsi menjadi pondok wisata yang berjajar di sepanjang pantai. Nah, para pelaku usaha pariwisata ini memanfaatkan daerah sepadan pantai untuk kegiatan-kegiatan usaha seperti pembangunan tempat rekreasi, resort, hotel, maupun pondok wisata. Nah, rata-rata dari jarak antar bangunan pondok wisata dengan bibir pantai itu sekitar 40 hingga 70 meter. Namun, terdapat dampak dalam pembangunan pondok wisata di kawasan sepadan pantai, yaitu yang pertama adalah peningkatan kerusakan pantai-pantai di Bali, yang kedua membuat kawasan pantai menjadi semakin sempit, yang ketiga yaitu mereduksi vegetasi alam sebagai penahan abrasi sehingga daerah pantai sangat mudah tergerus tanpa ada penahan. Adapun masalah yang ditimbulkan yaitu yang pertama adalah penetapan izin pembangunan pondok wisata lebih mengutamakan faktor kemanfaatan ekonomi daripada kepastian hukum. Sedangkan yang kedua yaitu pembangunan pondok wisata di Desa Dencarik ini melanggar ketentuan kriteria kawasan sepadan pantai. Nah, bagaimana melanggar ketentuan tersebut yaitu terdapat beberapa pondok wisata di Desa Dencarik berada di kawasan sepadan pantai yaitu sekitar 40-70 meter dari bibir pantai. Sedangkan 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat merupakan wilayah daratan sepadan pantai. Yang sebagaimana yang dimuat dalam ketentuan pasal 50 ayat 4 dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RT/RW Provinsi Bali tahun 2009 sampai 2029. Nah, adapun menurut Perda tersebut juga jelas menyatakan bahwa sepadan pantai itu merupakan kawasan lindung sehingga terjadi pelanggaran ketentuan ruang di kasus ini. Selanjutnya yaitu untuk solusi dari masalah ini yaitu yang pertama adalah perlunya adanya penegakan hukum dengan pemberian sanksi administrasi yang diatur dalam ketentuan pasal 144 ayat 2 Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang RT/RW Provinsi Bali tahun 2009 sampai 2029. Adapun sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ini dapat berupa yang pertama, peringatan tertulis, yang kedua, penghentian kegiatan untuk sementara, yang ketiga, penghentian sementara pelayanan umum, yang keempat, penutupan lokasi, yang kelima, pencabutan izin, yang keenam, pembatalan izin, yang ketujuh, pembongkaran bangunan, yang kedelapan, pemulihan fungsi ruang, dan yang kesembilan yaitu denda administratif. Adapun solusi lain yang dapat diterapkan yaitu berasal dari upaya pemerintah Kabupaten Buleleng, yaitu dapat berupa komitmen dan tindakan dari pemerintah untuk tidak memberikan atau menerbitkan dokumen AMDAL atau UKL-UPL kepada pemohon yang akan mendirikan pondok wisata jika lokasi pembangunan tersebut dilakukan pada kawasan lindung termasuk kawasan sepadan pantai. Sedangkan upaya pemerintah Desa Dinas Dencarik ini dapat bersifat preventif atau pencegahan, berupa himbauan dan nasihat kepada masyarakat agar tidak menjual tanahnya kepada para investor yang melakukan pembangunan pondok wisata. Selanjutnya yaitu ada studi kasus yang kedua terkait dengan pelanggaran IMB atau izin mendirikan bangunan pada gedung di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Pelanggaran dalam konteks tata ruang ini, jadi permohonan izin mendirikan bangunan atau IMB sebuah gedung 5 lantai yang terletak di Jalan Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, ini dipastikan akan ditolak. Penolakan tersebut disampaikan kepada pemilik bangunan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Jakarta Selatan yang merujuk pada sejumlah pelanggaran dalam pelaksanaan pembangunan gedung. Nah,
pelanggaran tersebut yaitu terdiri dari yang pertama adalah bangunan tersebut telah melampaui koefisien dasar bangunan atau KDB, koefisien lantai bangunan atau KLB, dan koefisien dasar hijau atau KDH. Gedung 5 lantai bakal hotel tersebut telah melanggar Perda DKI Jakarta nomor 7 tahun 2010 tentang bangunan gedung. Pelanggaran ini disebabkan karena tidak mengikuti aturan KDB yang harusnya seluas 30% dari total luas seluruh lahan, KLB dengan angka perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan dengan luas lahan sebesar 1,2 dan KDH dengan aturan 45% dari luas seluruh lahan. Namun, gedung ini dibangun penuh di atas lahan dan tidak sesuai dengan ketentuan informasi rencana kota, sehingga tidak ada lahan hijau atau daerah resapan di area gedung. Pelanggaran lainnya yaitu adalah pelanggaran terkait dengan jarak bebas bangunan yang mana dalam proses pembangunan gedung diduga melanggar aturan jarak bebas samping kiri dan kanan dan aturan GSB atau garis sempadan bangunan. Yang ketiga yaitu adanya pendahuluan pekerjaan pembangunan sebelum diterbitkannya izin mendirikan bangunan atau IMB oleh Dinas P2B DKI Jakarta. Adapun solusi dari masalah pelanggaran kasus ini yaitu yang pertama adalah memperketat perizinan pembangunan, yang kedua tindakan penyidikan, sanksi dan penertiban, yang ketiga yaitu melayangkan surat peringatan segel hingga surat perintah bongkar kepada pemilik bangunan jika peringatan sebelumnya tidak dihiraukan oleh pemilik bangunan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.